Dan mereka tertawa-tawa. Tapi ada orang Jepangnya nggak sih? Dengan sadar itu mereka melakukan itu. Keramaian sendiri datang dari tanggal 14 April kemarin. Video ini kemudian jadi sasarannya orang-orang dengan kemarahan-kemarahannya karena menganggap ya mereka malu-malu Indonesia gitu. Ada orang-orang yang lagi camping, lagi boat tram, piknik di airport tersebut, ngulek sambel, sempet banget ngulek sambel. Sambel bro, ada ulekan di tengah-tengah bro, nih. Dan ini menjadi perkara. Perkaranya adalah kok repot banget orang mau ibadah. Lu menghalang-halangi orang ibadah, lu masuk neraka lu, dosa. Astagfirullah. Agama gue kagak pinter-pinter banget ya, tapi namanya menghalang-halangi orang mau beribadah itu dosa. Otak lu emang. Ada juru parkir di Batu Jaya minta parkir 15.000 per motor, alasannya THR. Lagi momen lebaran. Masya Allah. Ya oke. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada sebuah perkara. Perkaranya cukup besar dan menyebalkan. Menyebalkannya adalah karena di luar negeri, khususnya di Jepang, tiba-tiba datang turis-turis asal Indonesia yang diduga merusak bunga sakura. Seperti yang lo tahu, bunga sakura itu tumbuh di masa-masa tertentu saja dan bahkan ada larangan tertentu yang tidak memperbolehkan kita untuk ya ngerusak alam di sana, ngerusak bunga sakura di sana. Tiba-tiba ada oknum orang kaya yang datang untuk kemudian membuat kayak video ala-ala gitu. Jadi kayak mungkin dia lagi ngevideoin anaknya ini, terus dia pengen ada efek bunga sakuranya jatuh, kayak berterbangan, jatuh seperti hujan. Masalahnya sama dia, batangnya digoyang-goyangin cuma demi video ala-ala yang tidak penting-penting banget ini. Dan mereka tertawa-tawa. Tapi ada orang Jepangnya nggak sih? Rame loh. Dengan sadar itu mereka melakukan itu. Keramaian sendiri datang dari tanggal 14 April kemarin. Video ini pertama kali sebenarnya itu naik di grup komunitas Facebook gitu, urusannya sama Jepangan. Terus ketika video itu dinaikin, ada yang bilang kalau kejadiannya itu di kota Nara, Jepang, sekitar tanggal 9 April. Video ini kemudian jadi sasarannya orang-orang dengan kemarahan-kemarahannya karena menganggap ya mereka malu-malu Indonesia gitu. Membuktikan kalau orang kaya belum tentu otaknya berfungsi. Enggak, ini justru kemarin waktu live gue ngomong ini dengan senang hati dan kekesalan luar biasa. Kenapa ya orang-orang bodoh ini diberikan kekayaan gitu? Kenapa gak yang pintar dikasih kekayaan untuk kemudian dia melestarikan kepintarannya dan diberikan kepada orang-orang gitu, yang semacam itu loh? Atau mereka nggak tahu? Gue nggak tahu sih mereka tahu atau enggak. Karena sebenarnya ya sempat ada yang ngasih tahu kalau ada foto ini di Unio Park. Sebenarnya ada papan petunjuk buat tidak menyentuh sakura yang cuma bertahan 1-2 minggu. Please do not touch the cherry blossom. Ada tulisan dalam, ini apa, Mandarin ya? Ada tulisan dalam Jepang. Kenapa ada gambarnya? Untuk ngasih tahu, megang itu nggak boleh. Sederhana aja, kayak es itu nggak boleh stopeng, nggak boleh parkir. Es nggak boleh ada Superman. Dan ngerusak atau ngancurin bunga sakura itu ada hukumnya. Ini tadi semalam juga gue dikasih tahu sama Haikal yang ngambil mic BMTH aja. Ada hukumnya dan dianggap merusak properti orang lain dengan hukuman 3 tahun penjara atau denda 300.000 yen, 31 jutaan. Meskipun pada akhirnya mungkin konteksnya tuh kayak delik aduan gitu. Jadi harus ada yang ngaduin dulu baru bakal diproses sama pihak kepolisian gitu. Tapi kayak tetap aja ini yang dibawa tuh namanya Indonesia, dan memalukan sekali dong kalau misalkan justru Indonesianya yang sampai ada di titik dimana kita nggak boleh masuk ke area yang ada bunga sakuranya gara-gara orang-orang kaya sotoy ini. Dia cuma buat ngebikin video anaknya itu loh.
Dan gue yakin setelah perkara ini, itu video nggak akan diposting. Terus untuk apa? Semua yang lu lakukan ini buat apa? Bikin malu doang. Nih, orang Jepang aja ya, ngelewatin pohon sakura begini, nunduk-nunduk. Kok ya bisa ada orang dari negara lain dengan sotoinya datang diancur-ancurin? Malu nggak sih? Malu loh men. Ada yang nanya, mereka ngomong pakai bahasa apa? Terus dijawab pakai bahasa Indonesia. Yang malu siapa? Indonesia jadinya. Oh, it's so beautiful. Can I take? I saw some people take the whole flower and then put into the hair. I understand you want to bring the cherry blossom back to your hometown, but it's really rude. You don't do that. Look at this. Ngambil bunganya aja loh untuk taruh di kuping. Itu dianggap kasar, nggak boleh. Tapi kok moro-moro aneh uang sing. Oh masya Allah, subhanallah. Kehidupan macam apa yang dilakukan? Sebenarnya ya, perkaranya itu udah dicari tahu sama banyak orang. Orang bahkan udah ketemu Instagram siapapun yang ada di video ini. Orang pun udah tahu mereka kerja di mana dan segala macamnya. Cuman gue nggak bisa kasih tahu. Jadi jangan macam-macam sama orang Twitter. Malu-maluin aja dah. Bogor aja ke Bogor, Cibodas, Sukabumi. Pulang-pulang bawa mochi cukup gitu. Atau lu ke Bandung, di Bandung ada yang namanya The Great Asia Afrika. Di situ ada semacam miniatur Jepang dan ada bunga sakuranya. Meskipun miniatur dan mungkin dari plastik atau gimana, tapi lu bisa foto di situ. Mau lu peluk, lu cabut kayaknya nggak boleh sih dicabut. Tapi kayaknya lebih masuk akal daripada memalukan nama Indonesia. Masalahnya kalau misalkan kekesalannya sudah sampai ada di titik kayak gini, menyebalkan nggak? Ini di Jepang. Di wastafelnya ada tulisan, di sini Anda tidak mencuci kaki Anda. Artinya apa? Artinya terlalu banyak mungkin orang Indonesia yang datang ke sana mencuci kaki di wastafel sampai harusnya dibikin tulisan segede ini. Dan gak cuma satu. Di toilet, di kamar mandi. Pakai bahasa Indonesia, men. Kurang memalukan apa itu? Kalau misalkan nanti sampai ada tulisan dalam bahasa Indonesia untuk ada tulisan jangan merusak bunga sakura, artinya kan udah ada yang pernah dan itu memalukan gitu loh, kayak ih apa sih? Kalau untuk konteks ini gue paham, kayak mungkin ada orang Indonesia pengen sholat untuk kemudian berwudu, nyuci kakinya di wastafel gitu. Dan untuk perkara keagamaan dia mungkin masing-masing atau gimana, tapi kayak di sini Anda tidak mencuci kaki Anda. Dia aja tuh ngebikin ini by Google Translate mungkin karena kalimatnya kan sangat tidak biasa gitu kan. Ada effortnya loh dia untuk apa? Untuk bilang jangan. Terus ini, tapi kalau kasus yang ini nggak bisa kita samain sih. Kamu udah lihat ini belum sih yang Bandara Singapura apa deh? Changi Airport. Kan bagus banget kan tempat itu kan. Mungkin bisa gue bilang salah satu airport terbagus di dunia, meskipun gue belum pernah kesana ya. Tapi kayak gue ngeliatnya bagus aja, kayak masa di tengah-tengah airport ada air terjun, kata gue gokil juga nih gitu kan. Ada orang ngevideoin gitu kayaknya di IG story, kemudian ditaruh di TikTok. Ada orang-orang yang lagi camping, lagi boat tram, piknik di airport tersebut, ngulek sambel, sempet banget ngulek sambel. Sambel bro, ada ulekan di tengah-tengah bro nih. Terus orang mempertanyakan, ngapain mereka melestarikan budaya dimanapun tempatnya, lesehan sambil botram at this place. Wah, ya. Terus kayak asik, gokil, keren sih. Cuman untuk kasus kali ini gue nggak tahu apakah ini diperbolehkan atau enggak, karena ada beberapa orang yang ngasih tahu kalau memang ada beberapa tempat di situ yang saking nyaman yang bisa dijadikan tempat piknik. Ada salah satu artikel yang bilang kayak intinya tempat itu jadi tempat yang sangat bagus untuk piknikers, untuk ngelihat view yang bagus dari rainforest. Dan karena di sana ada tempat duduk, nggak perlu ngeluarin picnic mat, matras atau tikar.
Cuman yang penting lu mesti ngebersihin tempat lu bekas duduk. Udah, kalimatnya gitu doang. Jadi mungkin diperbolehkan, gua nggak tahu juga. Dan pada akhirnya juga kayaknya tempatnya tuh tidak dilewati sama banyak orang. Jadi kayak dia bener-bener di pojokan gitu. Mungkin boleh, mungkin enggak, nggak tahu juga. Tapi ya anggap aja kayak di curug. Kayak di curug Cilember ya. Ya. Nggak, yang gua nggak habis pikir, mereka bawa ulekan ke airport. Emang boleh ya? Taruh, itu juga gue pertanyakan. Apakah mereka adalah orang Indonesia yang ke Singapura, atau orang Singapura aja tapi Indonesia? Boleh nggak sih bawa cobek, bawa ulekan ke? Gue terakhir ngedenger ada orang mau naik haji atau mau umroh gitu, terus diperiksain tas-tasnya. Ada yang bawa payung, ada yang bawa pisau, ada yang bawa gunting, ada yang bawa cobek, ada yang bawa rice cooker, dan semuanya disita. Lu ngapain bawa rice cooker sama cobek mau naik haji? Emang nyambel bro, yang penting bro di sini makanan begitu-gitu aja. Ya elah, bukan orang Indonesia kalau nggak nyambel, mungkin gitu kali ya. Iya lagi, cobek tuh apa dia beli di Singapura? Siapa tahu di Singapura ada cobek. Kita nggak tahu. Orang kaya kan adaan aja, men. Kalau dia nggak ada sesuatu yang dia butuhkan, beli gitu. Makan pakai tangan, gelar karpet, nasi nggak, gokil, respect. Kalau orang Indonesia tuh ngomongnya ngeliwet lah ya, yang di atas daun pisang itu ngeliwet. Tapi ini gokil, respect. Bajunya juga samaan, gokil emang. Kayaknya ibu-ibu dari situ Bondo. Kenapa situ Bondo? Oke, akan kita tutup perkaranya dengan bahasan ini. Ini adalah sebuah pembahasan yang sebenarnya udah cukup lama, dari April 13, sekarang April 18. Tapi perkaranya masih tetap ramai karena ini sekali lagi tentang parkir. Ada orang bercerita, dia habis pergi dari salah satu masjid yang namanya cukup terkenal dan banyak orang ingin pergi ke sana untuk sekedar menikmati keindahan dan mungkin sesekali sholat di sana. Nama masjidnya adalah Masjid Megah Al-Jabar dari Kota Bandung. Kekesalannya petani rumah ini, orang yang nge-tweetnya pertama kali adalah, ini kita ke ceritanya ya. Beliau berangkat naik 2 mobil, tapi di tengah jalan mutusin buat singgah sholat isya ke Masjid Al-Jabar. Sampai di pintu masuk dikasih karcis parkir. Mungkin tipikal yang kayak ya lu masuk mall ada parkiran gitu. Nah, di sana ada petugas parkir pakai rompi. Keluar dari mobil langsung diminta uang seikhlasnya karena udah bantu kasih aba-aba parkir. Kok gitu? Dikasih 2.000 nggak mau. Padahal di awal bilang seikhlasnya. Kok 2.000 nggak mau? Itu artinya kan dipatok dong. Kasih 5.000 masih melengos. Akhirnya petugas bilang 10.000. Oke, akhirnya dikasih tuh. Karena udah azan mau buru-buru biar bisa berjamaah. Sampai di pelataran ngebawa sepatu ke tempat penitipan, tapi petugasnya nggak mau nerima, katanya suruh masukin ke plastik. Yang padahal kenapa yang nggak di situ disiapin plastik gitu. Akhirnya dia balik lagi beli plastik, goceng, terus nitipin sepatu, dikasih nomor. Ambil wudhu, baru masuk toilet digedor-gedor petugas sambil ngomong pakai toa keras banget, di toilet jangan lama-lama. Waduh. Oke, akhirnya sholat, jamaah selesai. Ngambil sepatu, tapi ngambil sepatunya juga ada drama dulu karena sepatunya susah ketemu. Terus kayak petugasnya kayak ketus, nyolot gitu-gitu. Tapi pada akhirnya ketemu. Terus balik ke parkiran, udah beda lagi orangnya, dimintain lagi duit 10.000 seikhlasnya, tapi 10.000. Konteks macam apa itu? Karena malas debat, dikasih 10.000. Keluar gate parkir, bayar lagi goceng. Waktu dibilang udah bayar 2 kali 10.000 di dalam, petugasnya cuma senyum-senyum. Karena di luar macet ada satu petugas pakai rompi yang bantu keluar sambil ngulurin tangan minta seikhlasnya lagi. Karena udah kesel saya nggak kasih. Wow. Jadi ada 4 kali total dimintain duit. Yang pertama pas nyampe, yang mundur-mundurin gitu bantu parkir ceban, beli plastik buat naruh sepatu goceng, keluar parkir ceban lagi, keluar gate goceng, berapa tuh jadinya? 30.000. Keluar lagi, masih dimintain lagi untuk yang terus-terus gitu. Dan ini menjadi perkara.
perkaranya adalah kok repot banget orang mau ibadah. Lu menghalang-halangi orang ibadah, lu masuk neraka, lu dosa. Astagfirullah. Agama gue kagak pinter-pinter banget ya, tapi namanya menghalang-halangi orang mau beribadah itu dosa. Otak lu emang. Kalimatnya langsung pantang lihat plat mobil beda. Mungkin karena ini anggapannya kan lo tau lah di beberapa tempat tertentu ada yang kayak nandain, oh plat B nih, mari kita mintain duit terus gitu-gitu kan. Tapi ada yang langsung ini, guys jangan percaya sama framing kayak gini. Salah besar kalau mikir perlakuan ini cuma buat orang luar Bandung atau Jawa Barat. Padahal mah yang asli sini juga sama aja dipalakin. Emang pada mental preman. Iya. Ini di tempat ibadah loh. Nyusahin hidup orang lain tuh kuburannya susah tau. Sulit diterima kubur kayak. Dan ini jadi pertanyaan, maaf ini masjid atau tempat wisata? Karena sepertinya udah kayak jadi double fungsi gitu. Ada beberapa ibu-ibu arisan, ibu-ibu PKK yang pengen ke tempat itu untuk ya jalan-jalan, kayak salah satu destinasi wisata gitu. Dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik sama abang-abang parkir di sana. Sampailah pada akhirnya polisi menegur 5 juru parkir yang diduga pungli. Jika terulang akan diamankan. Aman pak? Aman. Enggak gitu, enggak. Bercanda, enggak. Lima juru parkir itu diduga telah meminta uang kepada para pengunjung dengan nominal 10.000 hingga 12.000. Ada 5 orang. Padahal udah ada tarif parkirnya. Dan ini tuh menyebalkan. Ini sama seperti salah satu mall yang ada di Jakarta. Mall itu dulunya ramai sekali, tapi sekarang sepi gara-gara orang males, gara-gara parkir 2 kali. Gue pernah diminta terus gue kesel kayak, ini kan ada karcis bayar di depan dong. Enggak, masih di sini beda lagi. Kok bisa beda? Terus gue kayak marah-marah gitu di situ kayak, kok bisa beda? Maksudnya apa? Ya udah kalau nggak mau jangan parkir di sini. Ya kalau gue tahu juga gue nggak bakal parkir di sini. Gue marah-marah kecoh tuh sama tukang parkir waktu itu. Lu kalau orang Jakarta lu tau lah mana mall yang gue maksud tuh. Sampai sekarang kayaknya sampai sekarang masih. Kemarin juga gue masih ngeliat ada video orang berantem gara-gara parkir yang sama. Dan secara fungsi tuh jadinya aneh gitu. Kok bisa udah ada gate parkir di dalam dimintain parkir lagi buat apa? Maksudnya kalau misalkan sampai ada 5 juru parkir ini, artinya kan mereka dibayar dong. Harusnya mereka dibayar berdasarkan parkirnya itu sendiri. Gua tahu emang ada beberapa orang Indonesia yang gak enakan terus akhirnya kayak ngasih tip gitu. Tapi kan beda kalau misalkan minta gitu. Itu pemaksaan men, pemalakan. Masa lu malak di masjid, udah gila lu ya. Ada 5 orang 10.000 sampai 12.000. Padahal sudah ada tarif parkirnya. Kan bayarnya tidak melalui mereka. Mereka mah hanya beresin parkir aja. Parkirnya kan bayar ke gate, kata Kapolsek Gede Bage Kompol Kurnia saat dihubungi. Apabila ada pungli lagi, Kurnia menegaskan para juru parkir itu akan segera diamankan. Udah memaksa, dikasih 2.000 nolak. Seikhlasnya kok nggak mau 2.000, gimana sih? Seikhlasnya tuh dikasih gope manut gitu loh. Apa sih? Lu tau gak sih hal pertama kali yang temen gua, ada salah satu temen gua, lu pasti tahu siapa temen gua. Temen gua ini permasalahkan adalah adanya pecahan baru. Karena apa? Karena dengan adanya pecahan baru 2.000 itu, tukang parkir tiba-tiba gajinya naik. Dulu 1.000 nggak masalah, sekarang jadi 2.000. Standarnya naik, gila. UMR-nya tiba-tiba naik. Dan emang perkara parkir ini kayaknya akan menjadi sebuah masalah yang terus ada aja dan tidak akan ada habisnya, men, percaya gua. Dan salah satu alasan kenapa perkaranya nggak akan bisa selesai karena ya biasanya yang mintain parkir adalah orang asli situ atau orang yang punya wilayah. Ya. Lu emang nggak inget waktu itu ada ormas yang berantem gara-gara dia pengen, ini gua aja yang parkirin ya. Enggak usah, kita udah ada parkir sendiri. Gua aja gitu. Ada yang berantem sampai pukul-pukulan, dia lucu banget ya. Parkir liar merugikan konsumen, mempersulit pengusaha, berbisnis jadi nggak pasti, kegiatan ekonomi jadi berbiaya mahal. Kenapa? Nggak asing lah, maksudnya nggak sedikit orang yang bilang kayak, gue malas ke minimarket itu. Kenapa emang? Bayar parkir. Oh, gue ngambil cepet pulang tinggal 98, kesel gue. Coba bayangin yang ngambilnya 20.000, kan ada tuh BNI 20.000 gitu kan.
Coba bayangin dia ngambil cuma 20.000 men. Duit habis-habisan. Keluar tiba-tiba ada mas-mas. Nah, sini. Nah, tiba-tiba udah megang belakang motor lu padahal waktu datang kagak ada. Dan ini jadi concern, gue udah ngomongin ini berkali-kali men. Di beberapa tempat, ada beberapa tempat yang memang ketika dia membangun usaha-usaha tertentu, katakanlah minimarket, warteg atau apapun itu, dia tuh biasanya udah bayar uang retribusi ke pemerintah setempat. Jadi parkir tuh seharusnya kagak perlu dimintain men. Itu udah kewajiban mereka untuk menjaga. Dan kayak orang tulisan parkir gratis saya bisa dihilangin, tulisan parkir gratis diumpetin. Ada tulisan di spanduk gitu, parkir gratis gede. Kalau misalnya dimintain jangan dikasih, ditutup sama dia, dibalik. Kata gue, gokil juga nih orang-orang ini. 2.000 tidak akan membuat Anda miskin, iya. Tapi 2.000 itu kalau misalkan lu jadi kesel uang itu tidak berkah, terus orang itu jadi berdosa, buat apa? Dan itu juga yang terjadi sama video ini. Ini perkara kocak men sebenarnya. Lebih ke menyebalkan sih. Ada juru parkir di Batu Jaya minta parkir 15.000 per motor, alasannya THR. Lagi momen lebaran. Masya Allah. Juru parkirnya bilang kayak gak pernah muda aja lah gitu. Iya, mau 2.000 deh. Enggak, tadi minta 15.000. Goceng sini. Wahnya tuh kayak setahun sekali. Ya, kayak gak pernah muda aja bang. Ya, kayak gak pernah muda. Enggak, saya muda juga gak kayak gitu kan. Gue muda gak pernah mintain parkir. Gimana sih lu? Lagian alasannya juga tuh kayak gak pernah muda aja. Lah gak semua orang muda jagain parkir, gimana sih lu? Jadi dia minta 15.000. Mungkin banyak ini ngelapor ke yang Alfamart atau gimana, kayak kok saya diminta 15.000. Mas-mas Alfamartnya kemudian negur kayak biasanya 2.000 gitu. Terus si mas-mas parkir ini kayak yaudah goceng dah goceng. Lah itu mah malak namanya, gila lu ya. Udah masuk LP lu, masuk polisi lu. Dan bener aja akhirnya ditangkap sama pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara 15.000, perkara 2.000 ya. Alamat Batu Jaya Kerawang. Dengan adanya Kerawang. saya meminta uang di luar uang parkiran sebesar 15.000 kepada pengunjung Alfamidi tersebut, di mana hal tersebut merupakan tindakan yang salah dan saya sangat menyesal atas tindakan saya tersebut. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Alfamidi dan pengunjung yang telah nama mengganggu Alfamidi atas yang jelek. tindakan saya tersebut. Saya juga meminta maaf kepada pihak kepolisian Polsek Batu Jaya dan Polres Kerawang. Dan saya sangat menyesali perbuatan saya tersebut pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Janja. Baca deh soalnya. Buset, gondrong tatoan, serem banget ya. Buset, gokil. Gokil minta 15.000. Gokil. Kayaknya kita emang mungkin udah harus mulai perkara parkir ini kayak yang di Medan gitu deh. Yang scan pakai kris. Jadi nggak ada parkir liar gitu. Gue nggak tahu sih. Gue di sekitaran sini masih ketemu tukang parkir kok, jadi ya udahlah. Nih iya. Orang nggak enakan mah bayar parkir aja. Meskipun sambil ngegerendeng kayak apaan sih. Gini, kalau misalkan gue bayar parkir, terus orangnya tuh masih yang mau narikin motor, terus yang ketika kita mau keluar sama dia di stop, itu gue masih nggak apa-apa deh. Kalau misalkan kita datang dia nggak ada, kita mau mundurin sendiri, dia sambil ngitung-ngitung duit kayak berharap dikasih, terus kayak kita muter-muter sendiri keluar jalan, ngantri-ngantri sendiri, buat apa? Tetap ngasih tapi jengkel. Jengkel itu yang ada di sayur, jengkol. Tapi ya gue rasa itu aja dulu dari bahasan-bahasan yang ada di Twitter. Selanjutnya mungkin dari Instagram dan kawan-kawannya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dulu karena 50% dari yang nonton belum subscribe. Gua live 3 kali seminggu, bisa ditonton di live streaming TNM. Lu bisa temuin sosial media gua di @lunatictwister kalau misalkan pengen ngasih tahu gua apa yang lagi rame-rame. Itu dulu. Lelah bro, 2 jam ini gua record. Paling juga cuma jadi 2-3 video. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gua Andri, sekian dan kita pengen ke Jepang gak ya? Aku juga mau sih. Cuman gue gak siap gitu.
ketemu orang-orang kaya bodoh. Kalau kita misalkan kita ke Jepang terus kayak ketemu orang ngancur-ngancurin sakura kayak gitu, kita negur gak? Keplak gak balanya? Tampol. Soalnya gini, kata Haikal, orang itu lagi dicari sama organisasi atau apa, pokoknya orang Indonesia yang ada di Jepang. Untuk apa ya? Untuk diomelin secara langsung, untuk dikasih tahu gitu. Dan mungkin ini juga akan menjadi PR dari, gak tahu, kedubes Jepang atau gimana, untuk kayak mastiin orang-orang yang pergi ke Jepang ini tahu aturan-aturan yang ada di sana. Kayak nggak boleh ngerokok sembarangan, nggak boleh ngancur-ngancurin yang enggak, masuk ke tempat orang sembarangan gitu-gitu. Soalnya gue sempat ada kasus, gue sempat ada diomelin sama orang di komen, gara-gara gue nanya jalan tapi nggak turun dari motor. Karena apa? Karena menurut orang sana, kalau lu nanya, lu matiin motor, turun dari motor, nanya, baru ketika dijawab lu naik lagi ke atas. Lu nggak boleh yang di motor nanya kayak apa, maaf, gue baru tahu. Dan mungkin itu yang emang, apakah learning by mistake atau kita harus cari tahu sendiri? Kayaknya kita cari tahu sendiri lah. Ya nggak tahu deh, menurut lo. Tulis di kolom komentar di bawah, bye-bye, love you.